Shell Indonesia disebut akan menutup seluruh jaringan retail atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)-nya di Indonesia. Salah satu alasannya dikabarkan merupakan imbas akuisisi kilang Shell di Singapura oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) melalui perusahaan patungan bersama Glencore. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional, Aspermigas, Moshe Rizal mengaku telah mendengar kabar tersebut. Dia menjelaskan performa bisnis SPB Shell Indonesia menurun, salah satunya karena menjual kilang Shell yang bersejarah di Singapura kepada TPIA dan Glencore. Di sisi lain, persaingan bisnis di sektor hilir minyak dan gas bumi, migas, di Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang penyaluran bahan bakar minyak, BBM, dirasa akan makin sulit bagi pemain asing. Ditambah, Shell juga harus bersaing dengan PT Pertamina, Persero, yang memiliki sistem monopoli karena difasilitasi dan didorong oleh pemerintah. Kalau SPBU, di Indonesia, memang karena didominasi Pertamina. Jadi, Shell nggak berkembang. Referensi pemerintah ke Pertamina, makanya BBM bersubsidi oleh Pertamina itu membuat market share Pertamina mencapai 90%, kata Moshe saat dihubungi, Sabtu, 23 November 2024. Ngapain, SPBU, Shell di Indonesia, kalau nggak bisa tumbuh? Menurut Moshe, seiring dengan makin berkembangnya zaman, kualitas BBM Pertamina kian hari kian membaik. Berbeda dengan beberapa tahun kebelakang saat performa bahan bakar Shell lebih baik dibandingkan dengan Pertamina. Fokus ke hulu tidak hanya itu, Moshe berujar, Shell plc di tingkat global memang memiliki strategi bisnis untuk mengurangi operasi di lini hilir atau downstream migas di wilayah Asia Tenggara. Shell akan fokus terhadap industri bagian hulu atau upstream. Shell yang merupakan bagian Oil and Gas Climate Initiative, OGCI, berencana jor-joran mengurangi intensitas karbon dioksida, CO2, dari bagian produksi. Dia mencontohkan dari sebelumnya 100 barel menghasilkan 5 ton CO2 sekarang hanya menjadi 2,5 ton CO2. Intensitasnya, bukan overall. Ini seolah-olah mau kurangi dampak CO2 per barel ekuivalen. Kalau baca laporan mereka berkurang secara overall, padahal naik terus produksi karena permintaan mereka salah satu kontributor terbesar itu sektor downstream. Ini kenapa Shell mau kurangi SPBU di Asia Tenggara. Dari sisi marine mending, fokus ke upstream daripada downstream, jelas Moshe. Satu sisi kurangi CO2 per barel ekuivalen, di sisi lain maintain profit margin di upstream, dengan cara, kilang petrokimianya dijual. Saat dimintai konfirmasi, Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea tidak membantah maupun membenarkan kabar SPB Shell Indonesia akan ditutup di Indonesia. Namun, dia menolak berkomentar lebih jauh ihwal desas-desus tersebut. Kami tidak dapat berkomentar atas spekulasi di pasar, kata Susi kepada Bloomberg Technos. Tutup di Sumatera. Shell Indonesia sendiri telah menutup operasional 9 SPBU di Sumatera Utara sejak 1 Juni 2024. Sebelum penutupan di Sumatera itu, Shell mengoperasikan 215 SPBU di Indonesia, yaitu di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian pada Mei mengatakan keputusan ini sejalan dengan strategi Shell secara global untuk menciptakan produk dengan nilai lebih dan emisi yang lebih rendah. Selain itu, Shell juga bakal berfokus pada disiplin, penyederhanaan, serta kinerja bisnis. Di tingkat global, Shell plc juga berencana menutup 1.000 SPBU hingga 2025. Penutupan ini seiring dengan meningkatnya permintaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPLU. Kami berencana mendivestasikan 500 SPBU, termasuk usaha patungan, setiap tahunnya pada 2024 dan 2025, kata Shell dalam laporan Energy Transition Strategy 2024, seperti dilaporkan Bloomberg. Shell plc mengalami penurunan margin dari bisnis kilangnya pada kuartal 3 2024 dan diperkirakan mengalami kerugian dalam bisnis kimianya, sebuah kinerja yang mencerminkan pelemahan ekonomi global yang lebih luas. Margin yang diperoleh dari penyulingan minyak mentah anjlok 29% dalam periode tersebut menjadi 5,50 US$ per barel, kata Shell dalam sebuah pernyataan. Metrik itu sebenarnya meningkat untuk bahan kimia, tetapi perusahaan tersebut tetap mengatakan bahwa mereka memperkirakan kerugian marginal dalam bisnis tersebut.